Siswa bernama Dina sedang asik belajar dan mencatat materi tentang macam-macam sel hewan. Namun, semakin lama ia mencoba memahami materi, semakin bingunglah ia. Dengan perasaan lelah dan mata yang semakin berat, akhirnya Dina pun tertidur di atas buku pelajarannya. Dalam tidurnya, Dina terbawa ke dalam dunia yang penuh dengan keajaiban. Dina sedang berada di dunia sel hewan. Halo Dina, aku akan mengajak kamu untuk memperkenalkan bagian-bagian dari sel hewan. Ikuti terus ya. Nah, bagian-bagian dari sel hewan ada banyak loh. Ada nukleus, nukleolus, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, badan Golgi, lisosom, sitoplasma, membran sel, dan sentriol. Yuk kita bahas satu persatu. Hai semuanya, aku mitokondria, si pembangkit tenaga sel. Disinilah energi dihasilkan. Dengan mengambil oksigen dan makanan, aku menghasilkan ATP, sumber energi utama untuk semua aktivitas di dalam sel. Kalau kalian merasa lelah, coba ingat bahwa aku bekerja keras agar kalian tetap punya energi. Halo, aku membran sel, penjaga di pintu depan. Tugas utamaku adalah melindungi sel ini dari zat berbahaya dan mengatur apa yang boleh masuk atau keluar. Aku seperti dinding yang menjaga keamanan sel agar tetap stabil dan terlindungi dari lingkungan luar. Aku sentriol. Kalian mungkin jarang melihatku aktif, tetapi aku sangat penting saat sel ini membelah. Aku membantu memastikan bahwa setiap sel baru mendapatkan semua organel dan DNA yang mereka butuhkan. Halo, aku adalah retikulum endoplasma kasar. Bersama ribosom yang menempel di permukaanku, kami mengolah dan mengemas protein sebelum dikirim ke badan Golgi. Aku bekerja keras agar protein tersebut siap digunakan oleh sel. Halo, aku nukleus, pusat komando di sel ini. Tugas utamaku adalah menjaga agar semua proses dalam sel berjalan dengan baik. Aku menyimpan semua informasi genetik dalam bentuk DNA. Dari sini, aku memberi instruksi untuk segala hal yang terjadi di sel. Bisa dibilang, aku adalah otaknya sel. Halo, aku sitoplasma, cairan yang memenuhi sel ini. Aku mendukung semua organel di tempat mereka, memberikan ruang untuk bergerak, dan membantu membawa nutrisi ke seluruh bagian sel. Semua organel bergantung padaku. Dan aku adalah retikulum endoplasma halus. Tugasku berbeda dari retikulum endoplasma kasar. Aku membuat lemak dan melakukan detoksifikasi untuk membersihkan zat yang berbahaya yang masuk ke dalam sel. Halo, aku badan Golgi, bagian logistik sel. Semua protein yang sudah jadi dikirim ke sini untuk dikemas dan dipaketkan sebelum dikirim ke tempat yang memerlukan. Aku memastikan setiap paket protein sampai dengan tujuan dengan rapi dan juga tepat waktu. Aku nukleus, salah satu bagian penting dari nukleus. Tugasku adalah membuat ribosom, organel kecil yang berperan dalam produksi protein. Tanpa ribosom yang aku buat, sel ini tidak akan bisa membuat protein yang dibutuhkan. Aku lisosom, si pembersih sel. Tugasku adalah menghancurkan zat sisa atau zat berbahaya yang ada di dalam sel. Menggunakan enzim kuat untuk memecah bahan yang tidak lagi berguna atau berbahaya bagi sel. Aku ribosom, si pembuat protein. Dengan instruksi dari nukleus, aku menyusun asam amino menjadi protein yang dibutuhkan sel. Kamu bisa menemukan kami di mana-mana, baik di dalam sitoplasma maupun menempel di retikulum endoplasma kasar. Setiap protein di sel ini berawal dari kerja kerasku. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bagian-bagian dari sel hewan.
Jadi, kesimpulannya, sel hewan merupakan sebuah sistem kompleks yang terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama secara harmonis untuk menjaga fungsinya agar tetap optimal. Setiap bagian dalam sel memiliki tugas khusus. Namun semuanya saling bergantung dan berkolaborasi untuk menghasilkan energi, membangun protein, dan menjaga kebersihan serta keseimbangan lingkungan internal sel. Kerjasama yang erat antara bagian-bagian ini menciptakan sinergi yang mendukung kehidupan, menunjukkan betapa pentingnya peran setiap elemen dalam memastikan sel dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Semoga dengan penjelasan-penjelasan ini kamu dapat mengerti ya, Dina. Bye-bye. Setelah beberapa waktu, akhirnya Dina pun terbangun dari mimpinya. Dina merasakan semangat baru dan pemahaman yang lebih baik tentang sel hewan. Mimpinya tadi seakan menjadi pelajaran hidup yang tak terlupakan bagi Dina.